Halo warga dua, selamat siang. Selamat datang di podcast pertama kami, Sigma Alpha, suarakan pesan edukatif generasi Alpha. Nah, kenalin di sini aku Kansa dan temen aku Lavesia, dan kami dari kelas 9G SMP Negeri 2 Bandung. Nah, di episode pertama kita kali ini, kita bakal ngebahas tentang globalisasi pengubah gaya dan pandangan hidup generasi muda. Nah guys, tapi di sini kita berdua nggak bakal sendirian aja, karena kita udah mengundang teman brainrot Sigma Alpha kita, Sultan Wafi Amiguar dari kelas 9H. Boleh masuk? Aduh. Halo semuanya. Oke, boleh dong kenalin dirinya? Oke ya. Jadi teman-teman, kenalin, nama aku Sultan Wafi Amiguar dari kelas 9H SMP Negeri 2 Bandung. Nah, kali ini aku bakal ngobrol-ngobrol sama mereka. Kita lihat topik apa yang bakal dibicarain sih. Boleh. Hobinya apa nih? Hobi saya apa ya? Menggambar. Mungkin ya. Oke, boleh. Tinggalnya di mana? Di bumi kah? Atau di Mars? Saya di Jupiter sih. Oh, sebelahan sama kita soalnya di satu Tapi kelas. gara-gara saya pindah sekolah ke sini, jadi di bumi saya tinggalnya. Oh ya, oke, boleh. Iya. Oke. Ngomong tempat tinggal nih ya, kira-kira pernah nggak sih denger globalisasi? Lah, Globalisasi. Apa tuh? Kalau setahu saya ini ya, globalisasi itu kayak semacam ini gak sih? Perubahan pola pikir untuk masa yang besar. Oh, pola pikirnya berarti pandangan hidup. Pandangan hidup. Jadi kayak ketergantungan gitu kan? Ya, kayak gitulah. Waduh, lumayan besar ya, soalnya global tuh kan berarti mendunia besar. Jadi pengaruhnya lumayan besar. Betul. Menarik juga sih, karena menurut aku globalisasi tuh sangat berkaitan erat sama kehidupan kita. Ya nggak sih? Betul banget. Apalagi di zaman-zaman sekarang ya, pasti yang namanya globalisasi itu sedang marak-maraknya terjadi ya. Banyak hal-hal yang sekarang itu banyak berubah daripada yang sebelum-sebelumnya. Wih, ya setuju sih. Tapi kan globalisasi itu nggak langsung tiba-tiba langsung ada gitu. Kayak misalnya Mewing itu kan nggak mungkin langsung ada kan. Misalkan ada tahap di Skibidi Rizzler, start bintang Skibidi gitu kan. Bintang Skibidi tuh ada level-levelnya. Dan di globalisasi itu ada kan zaman-zamannya. Kata kamu tahu nggak sih gimana asal mula si globalisasi itu? Ada Globalisasi. Setahu saya ada yang paling pertama itu di zaman kuno ya. Iya, betul. Nah, zaman kuno itu dimana saat-saatnya kita kan awal mula manusia itu kita hunting dulu kan, bekerjanya secara individual atau kelompok. Iya, berkelompok. Nah, di zaman-zaman kuno muncullah suatu interaksi antar kelompok ini. Iya. Jadi ada yang namanya barter atau pertukaran barang. Iya. Untuk memenuhi kebutuhan suatu kelompok. Ya, masing-masing. Ya. Oke. Nah, biasanya kejadian-kejadian itu di daerah-daerah seperti di Mesir, India atau Cina atau Yunani. Terus baru sudah mulai ada globalisasinya. Iya, oke. Berarti kayak di Mesir kan berarti apa sih? Udah lama juga barter tuh di negara Mesir ya nggak sih? iya. Iya. Mana? Iya, terhitungnya. Dari gen alpha. Iya, dari gen alpha ke bawah lagi tuh. Tuh, masih. Boleh. Yang apa itu ya? Charlie. Nah, selanjutnya setelah zaman kuno, tau gak sih ada satu lagi namanya zaman penjelajahan. Jadi zaman penjelajahan ini yang seperti kalian tahu kayak di sekitar tahun berapa gitu ada kejatuhan benteng Konstantinopel di abad ke-15 sampai 16. Karena itu kan kestak tuh perdagangan di Eropanya butuh nih rempah-rempah. Akhirnya bangsa Eropa pun mencari tuh jalan kemana biar mencari jalan supaya mereka tuh dapat kebutuhan dari buat mereka sendiri tuh. Karena ada penjelajahan yang Eropa OTW ke kita kan. Ya itu nyasar lah ke Indo. Iya. Tapi emang kan Indonesia tuh surganya rempah-rempah ya. Betul sih. Makanya dulu juga awalnya kita tuh Eropa tuh awalnya kemana sih? Ke India ya nyari rempah-rempah. Tapi
nyasar ke Malaka. Iya. Malah ngejedokin situ gitu. Iya Kita. benar. Lanjut lagi. Terus setelah itu tau nggak sih ada revolusi industri namanya? Revolusi industri. Ya. Pernah dengar sih. Revolusi industri itu merupakan salah satu faktor kenapa mereka ngelakuin penjelajahan si bangsa Eropa itu. Revolusi industri itu jadi pokoknya tiba-tiba enggak tiba-tiba kemunculan mesin uap dan mengubah segalanya. Tuh, makanya sampai berdampak berdampak ke seluruh pokoknya global kan, mengglobal si mesin uap ini. Jadinya ada revolusi industri 4.0 namanya. Wih. Wih, keren banget ya. Oke, lanjut lagi. Tapi globalisasi menurut kamu tuh nge-stuck sampai di zaman revolusi industri aja atau enggak? Menurut aku pasti enggak ya. Karena yang namanya globalisasi ini kan ditentukan oleh penemuan-penemuan baru. Ya paling pentingnya. Dan pasti manusia itu pasti menemukan penemuan-penemuan yang lebih baru dari sebelumnya. Iya. Pasti ada upgrade gitu. Nah, makanya ada globalisasi modern. Modernisasi berarti. Modernisasi. Nah, yang kita lagi alami sekarang. Jadi apa itu? Zaman-zaman dulu kan revolusi industri itu masih kebutuhan pokok supaya kayak kereta uap atau mesin-mesin pabrik seperti itu ya. Nah, kalau sekarang itu yang sedang marak globalisasinya adalah gadget atau handphone, gitu kan. Nah, ya tadi pertanyaannya apakah globalisasi akan berhenti? Menurut saya tidak ya. Pasti dengan apalagi setelah ada gadget-gadget ini ada penemuan-penemuan baru yang akan memicu globalisasi berikutnya. Iya. Tapi ya dari beberapa yang tadi udah kamu sebutin yang sekarang-sekarang ini, secara sadar gak sadar apa sih contohnya globalisasi itu di zaman kita sekarang gitu? Contohnya banyak ya globalisasi. Pasti yang tadi utama gadget ya. Sekarang anak-anak muda kayak kita gitu ya, yang banyak terdampak oleh gadget dan internet. Nah, zaman dulu mungkin kita itu waktu SD masih ngerjain tugas itu di kertas kan. Kita tulis, kirimin ke guru gitu ya, dikasih secara langsung. Tapi sekarang kita bisa ngerjain tugas tuh di gadget, di HP atau enggak di laptop. Nah, tinggal di pencet-pencet, klik, langsung kirim ke gurunya gitu kan. Jadi pasti itu contoh yang sangat berdampak besar menurut saya. Iya. Tapi kan itu kan soal masalah tugas nih. Kalian suka main game gak sih? Pasti. Game. Misalkan apa Roblox, FF, Iya. Itu juga termasuk ke dampak globalisasi dong berarti ya. Contoh globalisasi. Iya, betul. Karena sekecil apapun kita itu melangkah pasti nggak bakal bisa lepas dari handphone ya nggak? Betul banget. Betul. Ya kayak Dan tanpa kita tuh nyadar gitu loh. iya. Karena benar-benar ketergantungan karena globalisasi. Jadi kayak udah kebutuhan primer gitu. Ya benar banget. Jadi sandang, pangan, pokok, gadget berarti. Gadget, betul. Nah, kan kalau misalnya gue bisa contoh-contohnya kayak misalnya gadget, terus ada apa ya? Pokoknya ada banyak banget alat-alat yang bisa ngemudahin kita buat melakukan pekerjaan sehari-hari. Selain itu kan pasti sesuatu yang kita lakukan pasti ada dampak-dampaknya. Kalau menurut kamu nih, globalisasi itu kan ada dampak positif dan negatifnya. Menurut kamu apa dampak positifnya? Dampak positif tentu kalau globalisasi itu ada penemuan baru yang berarti ada sesuatu yang dapat dipermudah oleh penemuan tersebut ya. Nah, contoh dampak positifnya mungkin kita bisa tentang gadget. Seperti yang tadi saya bilang, kalau zaman dulu kita itu masih ngerjain tugas di kertas atau enggak kita masih pakai buku. Nah, kalau zaman sekarang kita udah bisa pakai gadget tersebut untuk kerjaan tugas atau baca materi. Nah, jadi bisa dalam
pembelajaran, kita bisa dapat dampak positif. Ada juga mungkin hiburan ya. Kalau zaman dulu misalkan kita kalau mau nonton film harus ke bioskop dulu, harus tunggu 1 minggu dulu baru tayang. Nah, kalau sekarang kita mau nonton film tinggal buka HP, bukan Netflix ya. Tinggal pencet. Ya, ada juga kan. Jadi kita juga bisa terhibur di rumah aja gitu kan. Iya, benar sih. Nah, menurut saya itu dampak positifnya. Nah, kalau negatifnya apa nih? Nah, dampak negatif tentu banyak ya. Yang salah satu tadi ketergantungan pada gadget itu. Zaman sekarang mungkin banyak anak-anak yang kalau gak ada gadget tuh kayak gak hidup. Iya benar. Ya kan, ya sekalinya dia gak bawa gadget kayak, aduh mau ngapain nih, hidupnya gak ada artinya gitu. Nah, waduh. Jadi ya kita itu saking kita dipermudah oleh gadget ini, jadi merasa gak ada yang bisa dilakukan kalau nggak pakai gadget. Iya, gitu benar. kan. Jadi ngebuat kita itu tergantungan sama gadget gitu. Dampak negatifnya. Iya. Lumayan juga ya. Tapi gimana ya kita ngatasin dampak negatif kayak gitu? Untuk mengatasi dampak negatifnya ya. Menurut saya mana ya? Zaman sekarang nih ada itu kecanduan ya, kita namanya kecanduan gadget. Kalau yang udah berat gejalanya pasti susah ya. Ada juga yang sampai kena serangan mental gara-gara HP. Nah, menurut saya untuk menghindari itu lebih baik kita cegah dari dini, dari kecil. Jadi biar kita itu jangan diajarin dari kecil tuh megang HP. Jadi ya kedepannya pasti dia megang HP terus. Nah, selain pencegahan juga bisa kita coba mengalihkan perhatian kita gitu. Dari misalkan kita selalu main game, kita coba untuk bisa main keluar gitu, main ke alam, kita hiking, atau kita lakuin hobi kayak menggambar atau enggak nyanyi, menari kan. Ya kan. Jadi ya bisa juga kita dengan mengalihkan perhatian kita biar gak terlalu tergantung sama HP gitu. Iya, HP benar. Jadi globalisasi itu benar-benar merubah pandangan kita dan cara kita melakukan kegiatan sehari-hari. Tapi di sana juga ada dampak negatif sama positifnya. Tapi yang positif harus diimprove juga, negatifnya dikurangi. Gitu. Wah, keren. Salut. Papa. Gimana nih podcast hari ini? Seru juga kan? Semoga episode pertama podcast kali ini bisa nambah wawasan kamu ya. Oh ya, makasih juga Sultan sudah jadi bintang tamu di episode pertama kali ini. Sama-sama. Yes. Nantikan keseruan podcast Sigma Alpha lainnya. Jangan lupa Sigma Brain Rot Alpha, stay mewing and keep it the Rizzler. Bye-bye.